Sembari menatap mentari yang membakar hatinya, pria itu berusaha mengakhiri hidupnya, dibantu oleh informasi cara bunuh diri yang ia tanyakan dari sebuah forum. Namun takdir tiba-tiba mengalihkan sang pria pada seorang gadis yang menjatuhkan pensilnya. Gadis itu bercerita tentang surga dalam kanvasnya, tempat yang akan ia kunjungi dalam waktu 6 bulan lagi. Sang gadis terlahir dengan penyakit langka yang hanya diderita 1 per ratusan ribu nyawa di bumi. ずっと病院いるよりあっちの方が景色もずっと良さそうだから天国行くの楽しみかな。 Akito hidup bersama keluarga kecilnya sebagai seorang siswa yang sangat mencintai seni. Ia percaya bahwa melukis adalah gerbang masa depan. Pameran seni Nika yang disarankan guru membakar semangatnya, mendorongnya untuk meraih mimpi itu. Namun tepat di detik ia ingin mencapainya, Akito terjatuh dihantam kenyataan paling menyakitkan. 心臓に腫瘍が見つかり、余命1年と宣告された。 Akito membutuhkan waktu lama untuk menerima kondisinya. Ia terus dihantui rasa takut tentang kematian yang kian mendekat. Namun sang gadis yang telah berdamai dengan hidup dan matinya itu membuat Akito penasaran dan ingin kembali bertemu. Meski tak menemukan sang gadis di atap rumah sakit, takdir seakan tetap ingin mempertemukan mereka. Dua hati yang bertolak belakang tentang seorang lelaki yang gentar akan maut, juga gadis cantik yang merindukan mati dan surga. Setelah berkenalan, Haruna yang berarti musim semi dan Akito yang berarti musim gugur berbagi cerita tentang dunia lukis. Ceria cerah yang terpancar dari wajah Haruna membuat Akito terpana. Akito tak sempat menanyakan, juga menjelaskan tentang kondisinya. Namun meski begitu, Akito merasakan damai di sisi Haruna dan meminta izin untuk kembali berkunjung. Sejak hari itu, Haruna menjadi tujuan Akito sepulang sekolah. Dan Akito juga berusaha membujuk teman lama Haruna untuk menjenguk. Tetapi Miura menolak dan dengan tegas mengatakan bahwa persahabatan ia dan Haruna telah lama usai. Di rumah, di tengah kekhawatiran sang ibu, ayah mencoba menghiburnya, mengajak Akito untuk jalan-jalan, melukiskan seisi Jepang dalam kanvasnya, layaknya mimpi Akito di waktu kecil dulu. Akan tetapi, Akito menolaknya. Dari semua orang yang Haruna harapkan untuk menjenguk, ia sangat merindukan sang ayah. Ia ingin meminta maaf karena terlahir dengan tubuh rapuh dan mengubur mimpi sang ayah, di mana sang ayah ingin bepergian bersama anak kesayangannya. Mendengar harapan dari Haruna itu, Akito akhirnya memberanikan diri bertanya pada perawat, memaksa mereka untuk menghubungi ibu dan ayah Haruna. Namun ia justru ditampar kenyataan, di mana perawat itu adalah ibu Haruna dan sang ayah yang telah tiada tersebab sebuah kecelakaan. Di masa lalu, Haruna mendapat izin dari dokter, dan ia ingin mewujudkan mimpi sang ayah untuk jalan-jalan ke tepi pantai. Namun penyakitnya kambuh di tengah jalan, membuat sang ayah panik dan hilang kendali. Kejadian itu berakhir dengan tragedi yang membuat Haruna kehilangan sang ayah. Suatu hari, saat bercerita tentang orang yang mereka cintai, Akito mencoba menjelaskan penyakitnya. Namun Haruna segera menyela, berharap agar Akito berumur panjang, memacari wanita yang ia cintai, juga menjadi ayah yang baik. Meski tak pernah sempat menjelaskan tentang penyakitnya, Akito kini telah memutuskan untuk memberikan hari-hari terakhir dalam hidupnya itu untuk Haruna. もうすぐ死ぬと分かっていたら何をしますか? その答えは、残された時間を彼女のために使うことだ。
Meski waktu terus mengikis sisa hidup mereka, Akito dan Haruna tetap bahagia, meresapi setiap kenangan bersama mereka yang telah menjadi berarti. Akito juga tak melupakan Ari dan Sota sebagai sahabat yang bersamanya sedari dulu. Dua sahabat itu juga menjadi cerita konyol yang Akito ceritakan pada Haruna. Minggu Haruna juga selalu ditemani bunga gerbera yang selalu berbeda arti dalam setiap jumlah tangkainya. 6本の花言葉はあなたに夢中です。 Momen berharga itu ditutup dengan janji Akito menemani Haruna menyaksikan kembang api musim semi dari jendela rumah sakit. Hari itu, Akito hendak menonton bersama dua sahabatnya, namun ia dipaksa menerima keadaan tentang kondisinya yang kian memburuk. Dan hal itu membuat Akito tak sadarkan diri selama 1 minggu. Di sisi lain, Haruna hanya bisa menunggu, memaksanya untuk melihat cahaya-cahaya kembang api itu dalam kesendirian. Akito yang terpaksa menjalani rehabilitasi di rumah sakit hanya bisa menelpon Haruna, memohon maaf tulus karena telah mengingkari janjinya. Namun sebelum sempat menjelaskan kondisinya, Haruna memotong pembicaraan. Malam itu, di tengah kemesraan yang mereka impikan, kembang api tetap mereka saksikan bersama dari balik jendela yang berbeda. 花火見るのこれで最後かな。 Seusai meminta maaf dan memberitahu dua sahabatnya, Akito tiba-tiba bertemu dengan ibu Haruna. Akito memohon untuk tidak memberitahu Haruna tentang penyakitnya. お願いです。春菜さんには言わないでください。2人で普通の17歳らしく。 Setelah keluar rumah sakit, Akito langsung menyeret Miura, menjelaskan kondisi Haruna yang kian memburuk dengan 3 bulan terakhir harapan hidup. Akito akhirnya mempertemukan dua sahabat kecil itu yang juga menjadi tanda permintaan maaf Akito untuk Haruna. Dalam keegoan yang sama-sama mereka lepaskan, pelukan dan kata maaf menjadi hal pertama yang mereka ucapkan. Tangis itu kembali menyatukan dua sahabat kecil itu, meski tak ada banyak waktu yang tersisa. Di rumah, sang ayah kembali dengan harapan baru, memujuk Akito untuk menjalani pengobatan alternatif, satu peluang kecil yang memperpanjang sedikit usianya. Akito menolak hal itu, tersebab mengharuskan ia pergi berobat selama 3 bulan. Akito tak ingin 3 bulan dari sisa hidup Haruna tanpa hadirnya. Haruna mulai semakin bahagia dengan hadirnya orang-orang yang ia sayangi. Akito dan Miura juga mengajak Haruna untuk menghadiri festival sekolah, dan hal itu sangat dinantikan oleh Haruna. Di tengah tarik mentari bahagia, tawa canda dari setiap pandang mata memberi kenangan tak tergantikan untuk Haruna. Ia bertemu dengan Eri dan Sota, juga menonton Miura yang menjadi putri salju. Saat-saat penuh makna itu terukir dengan sempurna dalam hatinya. Sesaat sebelum pulang, Akito merubah arah tujuan, mengantar Haruna menuju tepi laut yang dahulu menjadi impiannya dan sang ayah. Di sana, di antara deburan ombak dan senja yang penuh warna, semua mimpi dan kerinduan Haruna akhirnya terwujud. Dan untuk kesekian kalinya dalam hidup, Haruna merasakan bahwa dirinya telah sungguh-sungguh dicintai. ね、もし私が死んだら、口づけして生き返らせてくれる？ Singkat waktu, kondisi Haruna kian memburuk dan sang ibu memohon pada Akito untuk memberi kasih sayang dalam hari-hari terakhir putrinya. Haruna meminta pada Akito untuk melukis dirinya yang sebentar lagi akan tiada. Dalam setiap goresan di kanvasnya, mereka mengenang tentang pertemuan pertama. Di saat Akito melihat Haruna layaknya malaikat, namun ditakdirkan untuk hidup 6 bulan saja. Juga tentang Haruna yang saat itu terluka dengan vonis yang baru saja ia terima. Namun akhirnya, hari itu juga Haruna dipertemukan dengan pahlawan baik yang tak menjauhinya setelah mendengar takdirnya.
Haruna berjanji akan terus berjuang. Bahkan jika hari ini ia sanggup bertahan hidup, Haruna merasa telah menang atas penyakitnya. Haruna juga memohon pada Akito tentang apapun rahasia dan kondisi yang Akito sembunyikan. Haruna ingin Akito tetap kuat dan bertahan. Seusai melukis wanita tercantik dalam hidupnya, Akito memohon izin pada keluarganya untuk menjalani terapi. Ia bertekad melawan penyakitnya meski dengan peluang sembuh yang hampir mustahil. Akan tetapi, seisi keluarga tetap menyetujui, terharu melihat Akito yang kini memiliki harapan. お兄ちゃんは幸運だよ。私たちの家族で。 Bagaimanapun, takdir tetap menghampiri malaikatnya. Haruna terjatuh dalam kondisi kritis, meninggalkan Akito yang hanya bisa berharap, sembari mengirim pesan sayu pada Haruna. Haruna, いい加減起きろよ。 Detak jantung yang kacau juga hati yang penuh luka, akhirnya juga membawa Akito kritis di malam itu. 春菜が起きたらさ、伝えたいことがあるんだ。 Ternyata, Haruna sempat tersadar di malam itu, memanggil Akito untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya pergi selamanya. Di hari pemakaman, sang ibu memberikan buku yang menggambarkan Haruna dan hidupnya, di mana pada halaman terakhir terdapat pesan Haruna untuk Akito yang ia abadikan dalam kisahnya. アキトくんのおかげで本当に幸せだったよ。だからアキトくんももっともっと幸せになって、もっともっと素敵な絵を描いてね。そしていつか空の向こうでおじいちゃんになったアキトくんと再会できる日を呼んでもいいよね。最後に数えきれないお花のお返しに私もお花を贈るね。 Setelah kepergian Haruna, Akito tak melupakan janjinya. Ia ingin mewujudkan harapan Haruna yang mengharapkan Akito untuk tetap hidup dan bertahan. Kehilangan Haruna mengajarkan Akito untuk tetap kuat melawan hidup dan mencoba berarti untuk mereka yang ia sayangi. Akito juga dengan serius menjalani terapi dan melakukan jalan-jalan bersama keluarga kecilnya. Dan juga, Akito tetap melukis dengan bahagia. Kini, Miura telah lulus sekolah dan membeli sebukit bunga gerbera 5 tangkai yang berarti harapan. Miura tiba-tiba melihat postingan yang dibanggakan pemilik toko yang ternyata diposting oleh Haruna. Miura segera menuju rumah sakit mengunjungi Akito dengan penyakitnya yang kian parah. Tumor Akito kini sudah menyebar ke tulang belakang yang membuat Akito menjadi lumpuh. Namun postingan Haruna yang ditemukan Miura menjadi penghibur. Akito juga mendapatkan postingan terakhir Haruna yang hanya bisa dibuka dengan sebuah sandi rahasia. Malam itu, di bawah bintang yang menemani dirinya, Akito berhasil membuka kuncinya. Isinya adalah sebuah kisah tentang gadis yang hanya memiliki sisa hidup 6 bulan dengan seorang pangeran baik hati yang divonis hidup 1 tahun. Tahun berlalu, Miura bercerita tentang Akito yang tutup usia 3,5 tahun setelah divonis. Miura juga menemukan balasan Akito untuk postingan Haruna di masa lalu. Di sana, Akito menceritakan detik-detik terakhirnya tentang takut bercampur harap karena akan segera menyusul orang yang ia cinta. Juga di dalam postingan itu, Akito menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga pada Miura yang setia menemani tahun-tahun terakhirnya. Akito juga menceritakan 3 gerbera yang digambar Miura sembari bercanda pada Haruna tentang Miura yang mungkin tak memahami arti 3 tangkai itu. Namun Miura memahami maknanya tentang 3 tangkai bunga yang berarti cinta, yang mana Miura tetap mempersembahkan cintanya itu untuk 2 sahabatnya, sepasang kekasih yang ditolak dunia, namun jatuh cinta dengan indah. Akiに生まれた君へ。アキトくんがくれたガーベラの写真と、
私の思いを綴っておくことにしました。屋上で出会った時、私の余命を知っても、おじけたり、哀れみの目で見ることはなくって、こっちが驚いたよ。だからもう一度会いたくなって、毎日病院を探し回ったんだ。本当に毎日来てくれるんだって分かった時は、嬉しくて、過呼吸になっちゃったよ。けれど秋の始まり、君の秘密を知ってしまった。なのに君は、黙って私を励ましてくれていたんだね。自分に残された時間を、全部私のために使ってくれたんだね。ごめんなさい。私、この余命半年が一生で一番幸せだったよ。信じたい。それが、ずっと意地悪だった神様が、最後に私にくれた贈り物なんだって。ねえ、君はきっと、6本のガーベラの意味を知って届けてくれていたんだよね。6本の花言葉は、あなたに夢中です。アキトくんも知ってると信じて、私は3本のガーベラの花言葉を君に贈ります。3本のガーベラはね、あなたを愛しています